Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Syahbira dengan NIM D003146 dari kelompok B10. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas anatomi sistem kardiorespiratori yang meliput faring, core, diaphragm sama mediastinum. Oke, kita masuk ke faring dulu. Faring itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kalau di sini pars nasalis pharyngeus, pars oralis pharyngeus, dan juga pars laryngea pharyngeus. Atau kita bisa lebih gampangnya menyebutnya dengan nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Naso berarti dia ada hubungannya dengan hidung, berarti dengan mulut, kalau laring itu ya sama laring ya, karena dia dekat gitu. Oke, pada nasofaring ini dia terletak pada skeletopis vertebra cervicalis pada 1 sampai 2, berfungsi untuk respirasi. Nah, ini juga ada bangunan-bangunan pentingnya, ada koana. Koana itu bagian belakangnya. Ada opte atau ostium pharyngeum tube auditiva eustachi. Dia itu merupakan eh, pintu masuk tuba auditiva atau tuba eustachian yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpanika telinga. Selanjutnya ada tonsilla pharyngea, adenoid, torus tubarius, torus levatorius, rhesus pharyngeus. Oke, lanjut saja. Pada orofaring, dia skeletopisnya itu terletak setinggi vertebra cervicalis 2 sampai 3 yang mempunyai fungsi proses pencernaan karena dia ada asosiasinya sama mulut ya, namanya juga orofaring gitu. Nah, ini untuk bangun-bangunan pentingnya ada isthmus facium, ada arcus palatoglossus, ada arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris, dan tonsilla palatina. Arcus itu maksudnya kayak ada lengkungan gitu ya. Arcus, arch. Oke, selanjutnya itu ada laryngofaring. Dia ada eh, asosiasinya sama laring. Dia skeletopisnya itu terletak di setinggi vertebra cervicalis 3 sampai visi 5 dan mempunyai bangunan penting yaitu ada fossa piriformis dan adytus laryngeus. Nah, untuk vaskularisasinya, untuk arterinya pada upper regionnya itu dia berasal dari arteri carotis externa. Nanti di upper region-nya itu ada arteri maxillaris, ada arteri facialis, arteri pharyngeus ascendens, arteri lingualis. Nah, pada lower region-nya itu dia berasal dari truncus thyrocervicalis arteri subclavia yang vaskularisasi arterinya itu dia arteri thyroidea inferior. Lalu pada tonsilla palatina dia itu akan mendapat suplai darah dari ramus tonsillaris arteri facialis. Seperti itu. Selanjutnya untuk vena dia mendapat suplai oksigen dari plexus venae pharyngealis, akan melanjutkan ke plexus pterygoideus superior serta vena facialis dan vena jugularis interna di bagian bawahnya, di bagian inferiornya. Lalu untuk inervasi sendiri dia sensorinya itu inervasi sensoriknya dari plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus. Untuk motoriknya itu dia plexus pharyngeus dari nervus vagus. Seperti itu untuk faring. Kita langsung saja ke kardio. Nah, kardio ini kan dia apa ya? Kardio itu kan jantung ya. Nama lainnya bisa juga core atau ya kardio, core, jantung. Jantung kan akan ada apa ya? Oke, untuk overview-nya saya akan bahas external structure-nya, internal structure-nya, dan juga mekanisme katup jantung. Nah, untuk external structure-nya sendiri, jantung kan terdiri dari 4 ruangan. Ada atrium dextra, atrium sinistra, ada ventricular dexter et sinister. Nah, di sini namanya itu ada auriculae. Kenapa namanya auricula? Karena bentuknya seperti telinga. Nah, auricula ini berbeda sama atrium ya. Auricula sendiri merupakan struktur pelengkap dari atrium yang menonjol dan merupakan sisa atrium ketika janin. Lalu bisa dilihat di sini kan banyak ini ya, banyak blood vessels ya. Di sini ada pembuluh darah ya. Nah, blood vessels ini terdapat
sulcus coronarius yang akan dilalui sama arteri koronaria. Tuh, bisa dilihat ya. Arteri koronaria sinistra, ramus circumflexus. Ini sama aja ya. Ini. Oke, bagi kita langsung saja ke skeleton cordis. Nah, skeleton cordis ini maksudnya adalah kerangkanya si jantungnya ini. Fungsinya untuk apa? Ya, untuk melekatnya miokardium, tempat perlekatan kuspis atau katup jantung, dan juga isolator impuls antara atrium dan ventricle biar mereka tuh bekerjanya itu selalu apa ya? Kalau nggak salah tuh berkebalikan gitu loh. Jadi nggak simultaneously berkontraksi keempat-empat ruangannya itu. Nah, jadi eh, skeleton cordis sendiri dia terdiri atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan juga pars membranacea, septum interventricular, interatrial, dan juga atrioventricular. Bisa dilihat sendiri ini. Oke. Nah, untuk annulus fibrosus sendiri adalah 4 cincin fibrosa yang memenuhi 2 ostium atrioventricular, orifisium aorta, dan juga orifisium truncus pulmonalis. Yang pertama itu adalah annulus evidexter, berada di sekitar valva tricuspidalis. Untuk annulus annulus AV sinister, dia berada di sekitar valva mitralis atau bicuspid. Eh, Selanjutnya annulus valva aorta atau cincin aorta yang berada di sekitar valva aorta. Lalu yang terakhir adalah annulus valva trunci pulmonalis atau cincin pulmoner yang berada di sekitar valva pulmonalis. Lalu untuk trigonum fibrosum, apa itu trigonum fibrosum? Dia adalah daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara anulus. Nah, trigonum fibrosum dextrum dan juga sinistrum ada yang. Terus itu dia kalau dextranya itu terletak di antara anulus fibrosus valva aorta dan anulus atrioventricular dextra. Kalau untuk yang sinistrum ya, dia terletak di antara anulus fibrosus valva aorta dan juga anulus atrioventricular sinistra. Ini bisa dilihat sendiri ada tadi anulusnya ini yang di sekitar valvulanya ya. Anulus fibrosus, trigonum fibrosus bisa dilihat sendiri. Lalu pada struktur internalnya seperti yang sudah saya bahas, jantung itu terdiri atas 4 ruangan ya. Ada atrium dextra et sinister, ada ventricular dextra et sinister. Nah, kita akan membahas atrium dextra. Atrium dextra ini bangunan pentingnya ya. Dia bagian halusnya itu namanya sinus venarum cavarum. Ini sinus venarum cavarum sekitar sini. Kalau untuk bagian kasarnya dia itu musculus pectinati atau auricula dextra yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, bagian halus dan kasar ini dipisahkan oleh crista terminalis atau bagian dalamnya dan sulcus terminalis untuk bagian luarnya. Lalu ada fossa ovalis ini, fossa ovalis dan limbus fossa ovalis. Nah, fossa ovalis ini dia merupakan kayak perkembangan dari kalau pada janin itu dia namanya foramen ovale. Jadi kalau sering berjalannya waktu kita tambah dewasa, eh, dia akan apa ya, terobliterasi apa berkembang gitu, berkembang menjadi fossa ovalis. Obliterasi foramen ovale yang berada di septum interatrial. Nah, untuk ostium atrioventricular dextra, dia menghubungkan dengan ventriculus dexter. Lalu untuk ostium sinus coronari, dia itu valvula Tebesius ini nih. Dan untuk ostium vena cava inferior, dia itu valvula Eustachi ini. Itu untuk atrium dextra. Selanjutnya kita lanjut ke ventriculus dextra. Dia ventricle ventricle dextra ini terdiri atas satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carneae. Ada 3 jenis trabecula carneae. Yang pertama itu ada musculi papillaris atau isinya itu chorda tendinae yang bisa dilihat sendiri.
Ada trabecula septum marginalis, dia ini terdapat bundle of His atau atrioventricular bundle. Terus ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Lalu terdapat ostium truncipulmonalis. Ada yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Ini pulmonal trunk. Lanjut kita ke oh, sorry, ke atrium sinistra. Nah, yang bisa diperhatikan ya kalau miokardium pada atrium sinistra ini lebih tebal ya. Karena kenapa? Karena eh, workload si ruangan jantung bagian kiri ini lebih berat daripada core bagian kanan. Kenapa? Di mana core dextra ini dia bakal memompa darah masuk ke sirkulasi pulmo saja. Sedangkan kalau untuk core bagian sinistra, dia akan memompa darah masuk ke sirkulasi sistemik, jadi ke seluruh tubuh, dialirkan ke seluruh tubuh kita. Seperti itu. Nah, dia terdiri atas sinus venorum cavarum, sama seperti tadi, dan auricula sinistra. Ada ostium avi sinistrum, menghubungkan dengan ventriculus sinistrum, fossa ovalis, dan juga valvular foraminis ovale. Dia atrium sinistra ini dimuarai oleh dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra superior, dan juga satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Lanjut ke ventriculus sinistra. eh ventriculus sinistra ini pembentuk apex cordis dengan miokardium lebih tebal dibanding ruangan jantung lainnya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena perbedaan workload dari ruangan jantungnya ini. Lalu terdapat ostium aorta, dia menghubungkan dengan aorta dan musculi papillaris yang ada chorda tendinenya. Ini chorda tendine ini. Chord, kayak senar gitu ya. Namanya chorda tendine. Oke, lanjut ke katup jantung. Katup jantung ini ada 4 ya, seperti yang kita bisa lihat. Ada valva atrioventriculis dextra et sinister, valva truncipulmonalis, valva aorta. Nah, pada valva atrioventriculis ini terdapat, oh ya, bentuk tuh ada dua, ada semilunaris sama yang berkuspis. Jadi untuk valva atrioventriculis sendiri ini dia kuspisnya ada berjumlah 3. Makanya dia bisa disebut juga dengan valva tricuspidalis. Dan kalau valva atrioventricularis sinistra, dia jumlah kuspisnya itu ada 2 doang. Makanya dia disebut valva bicuspidalis. Tapi itu nama dulunya, sekarang udah disebut valva mitralis. Ini untuk trunki pulmonalis ini sama, oh ya, trunki pulmonalis sama valva aorta ini dia berbentuk semilunaris ya. Tuh, jadi terbuka sendiri. Nah, valva aorta sendiri merupakan katup yang digunakan untuk menahan gas. Dan pada saat membuka, dia akan mengeluarkan darah ke aorta sesuai namanya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan valva trunki pulmonalis, dia akan saat membuka dia akan mengeluarkan darah ke trunki pulmonalis, ya sesuai namanya juga. Dia mengeluarkan darah ke pulmo. Itu. Nah, jadi oke. Jantung itu kan gimana ya sirkulasinya? Jantung itu kan akan pertama kali menerima darah, memasukkan darah ke atrium dexter, kemudian akan diteruskan ke ventricle dexter yang akan nanti dipompa masuk ke sirkulasi pulmo. Kemudian masuk kembali ke atrium sinister, lalu diteruskan ke ventricle sinister. Nanti akan dari ventricle sinister itu akan dipompa masuk ke sirkulasi sistemik dari ke seluruh tubuh gitu. Nah, pada katup atrioventrikular, dia bentuknya itu membuka ke bawah atau katupnya itu hanya one way atau dibuka satu arah aja. Sehingga ketika darah masuk ke atrium, jadi sebelum atrium berkontraksi itu darahnya itu udah ada yang passing ke
ventricle, tapi sebagian aja. Nah, sisanya itu pas nanti si atrium berkontraksi. Nah, katupnya itu katup atrioventrikular itu ya katup jantung lah. Katup jantung itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa terbuka satu arah biar darah tidak bisa kembali lagi gitu ke ruangan sebelumnya. Jadi gerakannya itu nggak backward gitu. Jadi eh ya biar teratur aja gitu. Nah, ini contoh salah satu contoh katup jantungnya tricuspid. Nah, untuk tricuspid juga mekanismenya sama aja. Oke, kita langsung saja masuk ke diafragma. Diafragma itu apa sih? Diafragma itu pembatas kavitas torasis dan kavitas abdominis. Nah, ada dua bagian. Ada pars muscularis atau perifernya. Pars muscularis itu ini. Kalau yang tengah itu namanya centrum tendinium. Namanya juga centrum sentral, berarti ada di tengah ya. Nah, pars muscularis ini dia terbagi jadi tiga pars ya. Ada pars sternalis, costalis, dan juga lumbalis. Nah, pada pars sternalis ini ya ada namanya trigonum sternocostal leri yang akan dilewati oleh arteri vena epigastrika superior dan vasa limpatika. Nah, pada pars costalis dia itu membentuk kubahannya aja gitu. Nah, untuk pars lumbalis dia itu ada namanya arcus lumbosacralis medialis atau ligamentum arquatomedial yang merupakan penebalan fascia dari musculus psoas major. Dan juga ada arcus lumbosacralis lateralis atau ligamentum arcuatum laterale yang merupakan penebalan fascia dari musculus quadratus lumborum. Nah, bagian pars lumbaris diafragmatika ini melekat pada vertebrae lumbalis ya. Dia akan membentuk dua crura muskuler, yaitu ada crus dexter sama crus sinister, kanan dan kiri. Nah, batas medial kedua crura ini akan menyatu dan membentuk ligamentum yang namanya itu ligamentum arcuatum medianum. Jadi tadi ada ligamentum arcuatum mediale sama ligamentum arcuatum laterale sama ligamentum arcuatum medianum begitu di ventral aorta atau dekat pada hiatus aorticus. Nah, pada pars diafragmatika yang melekat pada kosta 11 sama 12 seringkali terpisah dari pars lumbalis oleh celah sempit yang disebut trigonum lumbokostal Buchdalecki. Nah, tadi kan ada trigonum sternocostal leri sama trigonum lumbokostal Buchdalecki. Nah, Buchdalecki itu tuh kalau nggak salah ya, seingat saya tuh ada di sini-sini nih. Nah, kedua trigonum ini dia merupakan locus minimalis resistensi yang berarti dia itu tempat lemah ya. Jadi dia rentan terjadinya hernia diafragmatika. Nah, pada trigonum lumbokostal Buchdalecki ini, kalau pada janin, kan ada juga ya, namanya itu apa ya, hernia diafragmatika kongenital. Nah, ini dia tuh malformasi yang ditandai oleh defeknya foramen Buchdalecki yang tidak menutup gitu di bagian posterolateral diafragma, di mana nanti viscera abdomennya ini masuk ke toraks gitu melalui foramen tersebut. Nah, tapi ini tuh kongenital, jadi eh, bawaan lahir gitu loh, bawaan kongenital gitu. Oke, kita langsung saja ke centrum tendineum. Nah, centrum tendineum ini ada 4 bangunan penting, ada 4 landmark penting, yaitu ada hiatus aorticus. Hiatus aorticusnya ini, hiatus aorticus, dia itu setinggi vertebrae thoracalis 12 yang akan dilalui oleh aorta, ductus thoracicus, vena azygos, dan vena hemiazygos. Lalu ada hiatus esophagus, ini hiatus esophagus yang setinggi scaleotopisnya itu vertebrae thoracalis 10 yang akan dilalui oleh esophagus itu sendiri, nervi vagi, ramus esofagi arteri gastrika sinistra. Lalu pada yang paling besar itu ada foramen vena cava morgagni yang setinggi scaleotopisnya itu vertebrae thoracalis 8 8 9 sih. 8.
yang akan dilalui oleh vena cava inferior, nervus phreniculus dexter, dan juga vasa lymphatica. Sama ada trigonum sternocostal. Nah, di sini. Lumbocostal tuh di sini. Oh, di sini ding. Ini bukan di sini ya. Maaf ya. Bener gak sih? Sama deh. Ya. Oke. Lanjut saja ke neurovaskularisasinya. Untuk vaskularisasinya ini dia mendapatkan suplai darah, diafragma sendiri dia mendapatkan suplai darah dari arteri verenica inferior inferior et superior, arteri perikardioverenica, sama arteri musculofrenica. Kalau untuk drainase venanya ini dia paralel dengan arterinya. Lalu untuk inervasinya ini dia mendapat inervasi dari nervus phrenicus atau nervus spinalis C3 sampai C5. Kita langsung saja masuk ke mediastinum. Apa sih mediastinum ini? Mediastinum sendiri adalah ruangan dalam cavum thorax di antara kedua cavitas pleuralis. Dia adalah sebuah bidang transversus yang membentang dari angulus sternalis yang merupakan pertemuan antara manubrium dan corpus sterni sampai ke diskus intervertebralis antara VTH 4 dan 5 yang membagi mediastinum ini menjadi superior, superius, dan inferius. Nah, inferius ini dibagi lagi menjadi tiga. Ada inferius anterior, ada inferius media, dan juga inferius posterior. Nah, pada mediastinum superius, dia akan membentang dari apertura superior thorax sampai ke transversal thoracic plane yang akan berisi timus, trakea, esophagus, aortus aorta, dan tiga cabang besarnya, vena brachiocephalica dextra et sinister, vena intercostalis superior sinistra, vena cava superior, nervus vagus, nervus laryngeus recurrens, nervi phrenici, ductus thoracicus, dan juga ada nervus-nervus kecil, pembuluh darah, dan juga limfonodi. Kalau untuk mediastinum inferior, kita sudah masuk ke inferior ya. Nah, yang pertama itu ada inferior anterior, dia berletak di bertepatan di anterior pericardium atau di posterior sternum dan pada musculi transversus thoracis yang berisi sisa timus dari tadi yang sisa di sini ya, mediastinum superius. Ada sisa timus, ada nodi limfatici, ada lemak, ada jaringan ikat longgar. Nah, lanjut pada mediastinum inferior media, dia terletak di antara cavitas pleura dexter et sinister yang berisikan cor, pericardium, nervus phreniculus, pangkal aorta, arteri dan vena pulmonalis, vena cava, dan bronchi primary atau bronchus primarius. Selanjutnya ada mediastinum inferior posterior yang berletakkan di posterior pericardium di antara pleura mediastinalis yang berisikan esophagus, aorta thoracica, vena azygos, dan hemiazygos, ductus thoracicus, nervus vagus, truncus sympathicus, dan nervus flamnicus. Gitu. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembentukan PPT ini, dan mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.